Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ibu Lia. Sebelum berlanjut menonton video pembelajaran ini, jangan lupa membaca doa terlebih dahulu ya. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Kali ini Bu Lia akan membahas mata pelajaran tematik. Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema kedua, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Ini adalah materi ringkasan yang telah Ibu Lia buat. Di dalam pembelajaran tematik itu terdapat bahasa Indonesia, PPKN, IPS, IPA, dan SBDP. Yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia. Di dalam subtema kedua ini, materi bahasa Indonesia sama dengan di subtema sebelumnya. Pada subtema sebelumnya, kita telah mengetahui tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ingat ya, gagasan pokok itu adalah gagasan utama atau ide pokok atau ide utama dalam suatu paragraf. Di setiap paragraf itu pasti terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Lalu di pembelajaran pada subtema kedua ini ada materi bahasa Indonesia tentang meringkas sebuah teks. Bagaimana cara membuat sebuah ringkasan? Yang pertama, membaca naskah asli. Prosesnya yaitu membaca naskah asli sekali atau 2 kali. Kalau perlu, berulang kali hingga kamu paham. Mengetahui kesan umum atau inti dari suatu tulisan. Lalu, mengetahui maksud dan sudut pandang penulis naskah asli. Langkah yang kedua, mencatat gagasan utama. Prosesnya, membaca tulisan bagian demi bagian sambil mencatat gagasan pokok. Lalu, menggunakan gagasan pokok yang digunakan untuk menyusun ringkasan. Pada cara yang ketiga, yaitu menuliskan kembali gagasan tersebut sesuai urutan dengan bahasa yang lebih ringkas. Materi PPKN yang terdapat pada subtema ini adalah tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama adalah sikap saling membantu antar sesama. Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama akan terasa lebih ringan karena adanya kerjasama. Seperti kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kerjasama dalam kehidupan amatlah penting, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, kerjasama dalam keragaman merupakan sikap yang harus kamu kembangkan. Contoh atau bentuk kerjasama. Yang pertama, kegiatan ronda di malam hari. Yang kedua, gotong royong. Gotong royong membersihkan jalan, membersihkan selokan, dan lain-lain.
Adapun salah satu contoh kerjasama di lingkungan sekolah yaitu melakukan piket kelas secara bersama-sama. Manfaat dari kerjasama. Apa manfaat kerjasama? Di antaranya, yang pertama, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, pekerjaan akan cepat selesai. Yang ketiga, dapat mempererat hubungan pertemanan. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kerukunan. Yang kelima, menciptakan suasana kompak dan harmonis. Yang keenam, memperkuat persatuan dan kesatuan. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Ada 6 agama yang terdapat di Indonesia, yaitu 1. Ada agama Islam. Tempat ibadah agama Islam adalah masjid. Yang kedua, ada agama Kristen Protestan. Tempat beribadahnya adalah gereja. Yang ketiga, ada agama Kristen Katolik. Rumah ibadahnya adalah gereja katedral. Yang keempat, ada agama Buddha. Rumah ibadahnya adalah wihara. Yang keempat, ada agama Hindu. Rumah ibadahnya adalah pura. Yang keenam, ada agama Konghucu. Rumah ibadahnya adalah kelenteng. Itulah 6 agama beserta rumah ibadahnya yang terdapat di Indonesia. Meskipun terdapat berbagai macam agama, kita harus tetap bisa menjaga kerukunan antar sesama ya. Tetap saling menghargai dan menghormati. Sekian video pembelajaran hari ini. Masih ada materi selanjutnya yaitu tentang mata pelajaran IPA dan SBDP. Akan Ibu bagikan besok ya. Sekarang, latihan soal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Kerjasama manakah yang seharusnya kamu lakukan? Jika ada temanmu yang mengajak kerjasama seperti gambar A, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Nomor 2. Bacalah teks berikut. Tedak Siten. Tedak Siten adalah upacara adat dari Jawa Tengah. Upacara adat ini diselenggarakan untuk memperingati usia 7 bulan seorang anak. Upacara adat yang biasa disebut upacara turun tanah ini melambangkan doa dan harapan orang tua agar anaknya menjadi orang yang berguna, tangguh, dan bijaksana. Setiap tahapan yang dilalui dalam upacara Tedak Siten memiliki makna tertentu. Pertama, anak dibimbing menginjak 7 piring nasi ketan berbagai warna. Hal ini bermakna bahwa anak akan mampu menghadapi segala bentuk tantangan dalam hidupnya. Kedua, anak dibimbing menaiki tangga yang dibuat dari batang tebu berwarna ungu, yang bermakna anak dapat memiliki ketetapan hati dalam menggapai cita-cita dan tidak mudah menyerah. Ketiga,
anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang di dalamnya terdapat beberapa benda seperti mainan, uang, perhiasan, kitab suci, dan alat tulis. Anak akan dibiarkan mengambil satu benda dengan harapan akan menjadi cita-citanya kelak. Rangkaian acara inti Tedaksiten telah dilaksanakan. Selanjutnya, anak dimandikan dengan siraman air bunga. Kegiatan diakhiri dengan pemotongan tumpeng serta penyebaran beras kuning dan uang logam oleh orang tua. Keseluruhan tahapan ini bermakna agar anak bersih dalam menjalani kehidupan, sehingga dapat membanggakan orang tuanya dan dapat memberikan manfaat bagi orang di sekitarnya. Pertanyaan yang pertama, tentukan gagasan pokok dari setiap paragraf di atas. Lalu, buatlah sebuah ringkasan dari teks di atas. Sekian video pembelajaran bagian pertama. Bagian kedua akan Ibu lanjut besok ya. Semangat dan selamat mengerjakan, wahai anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.